muslimin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un bil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi amarana bi ikramil ulama. Asyhadu an la ilaha illallah rabbunal karim al-malikul aliyul a'la. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa qarrim wa azim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jaza wa ba'du. Muhammadun basyarun laqal basyar bal huwa yaqutun bainal hajar. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma'alimallahu ta'ala wa zinata ma'alimallahu ta'ala wa mil'a ma'alimallahu ta'ala. Para habaib, para syaraif, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, khasyiin wal khasyiat, jamaah majlis Masjid Babur Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada pagi yang indah ini, pagi yang sangat mulia ini, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan orang-orang yang bangun pagi. Allahumma barik lana, Allahumma barik li ummati fi bukuriha au kama qala. Sabda Nabi menjelaskan, ya Allah beri berkat untuk umat-umatku di pagi harinya. Mereka yang bangun di pagi hari sudah mendapatkan satu poin dari doa yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dari Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan keberkahan lahir batin, mendapatkan keberkahan dunia dan akhirah. Dan mudah-mudahan keberkahan ini terus menjalar ke keluarga kita sampai sambung menyambung kepada anak cucu keturunan kita, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan semua kita afiat dari segala macam wabah yang saat ini tengah melanda dunia, yaitu virus corona. Mudah-mudahan semua kita afiat lahir dan batin, dan mudah-mudahan Allah pelihara semua kita. Dan mudah-mudahan saudara-saudari kita yang saat ini tengah dalam keadaan sakit, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan Allah penyakitnya, dan kembali diberi Allah kesehatan dan keafiatan yang sempurna. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam tak putus-putusnya selalu kita haturkan dan pasrahkan ke pangkuan junjungan kita, junjungan alam, Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, semua sahabat, para kerabat, para pengikut beliau, tabi'in ila yaumiddin. Khasyiin wal khasyiat rahimakumullah wa hafizakumullah. Kita masuk ke dalam bab motivasi at-targhib fi talabil ilm wa ta'limihi. Ini satu dorongan yang sangat kuat di dalam keistimewaan menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Wa ma jaa fi fadlil ilmi wal alim wal muta'allim, dan apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya pada keistimewaan ilmu, keistimewaan orang alim yang amil, dan orang-orang yang menuntut ilmu yang manfaat.
Alhamdulillah kita semua sudah mendapatkan keistimewaan ini. Di mana pagi ini kita dapat hidayah Allah hadir untuk menuntut ilmu. Subhanallah. Kita sudah berada di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini juga satu pertanda kelak di akhirat kita masuk surga Firdaus. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau Allah taala firman Allah, syahidallah annahu la ilaha illahu. Ini yang pertama. Allah sendiri menjadi saksi. Apa yang disaksikan Allah sendiri? Annahu la ilaha illahu. Bahwasanya tidak ada ilah. Tidak ada yang patut ditunduki. Tidak ada yang patut dimanuti. Tidak ada yang patut diharapkan. Tidak ada yang patut disandarkan. Kecuali illahu. Kecuali hanya Allah itu sendiri. Jadi yang pertama yang menyaksikan hanya Allah sebagai ilah. Allah itu sendiri. Yang kedua, wal malaikatu, dan semua malaikat-malaikatnya mengerti dan meyakini hanya Allah yang bisa dijadikan ilah. Hanya malaikat yang menyaksikan lewat alam semesta jagat raya ini, malam dan siang, sehat dan sakit, terang dan gelap, kaya dan miskin, rendah dan tinggi, rupawan dan jelek, apapun bentuknya, hanya malaikat yang mampu bahwa semua itu adalah terbit dari ilah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab karena malaikat diciptakan dari nur. Iblis bukan malaikat. Kenapa? Karena iblis mengaku sendiri, khalaqtani min nar, aku diciptakan dari api. Berarti iblis adalah bangsa jin, bukan malaikat. Yang ketiga, yang hanya bisa menyaksikan Allah sebagai ilah, wa ulul ilmi, orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Jadi dia yang memiliki ilmu pengetahuan akan selalu menyaksikan eksisnya Allah dalam setiap kehidupan, dalam setiap kejadian. Di dunia dia menyaksikan Allah yang maha berkuasa, yang maha berkehendak, yang maha kuat, yang maha segalanya. Pun di akhirat dia akan menyaksikan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha berkehendak, Allah yang menentukan segalanya. Jadinya kada takajud lagi kena di padang mahsyar. Kada takajud andai kata terik matahari sejengkal, andai kata dia melihat kubaran api neraka, andai kata gegap gempitanya huru hara padang mahsyar, dia tetap menyaksikan ilah di dalam pergelaran mahsyar tersebut. Karena dia sudah semenjak di dunia hanya menyaksikan eksisnya Allah. Di luar dari tiga hal ini, semua buta dari Allah. Mudahan kita termasuk orang yang berilmu. Nah ini makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, sabda Rasul, barang siapa membaca 10 kalimat ini, minimal 1 kali di pagi hari, wajadallah indahunna
majziyan makhfiyah atau kamakal. Dia akan menemukan Allah dengan 10 kalimat ini. Majziyan makhfiyah, mencukupi, memenuhi, menjamin orang itu. Nah, apa yang 10 ini? 1. Hasbiyallahu lidini. Cukup Allah bagi urusan agamaku. Apa agama ini rohnya? Rohnya agama itu apa? Cintakah? Cinta kasih. Semua agama, baik Hindu, baik Buddha, baik Kristen, baik apapun agama itu, semua tidak pernah mengajarkan kebencian. Nah, ketika seseorang di dalam dirinya sudah ada kebencian, apalagi dendam, berarti orang itu sudah kehilangan ruh dari agama itu sendiri. Nah, kita sandarkan kepada Allah. Hasbiyallahu lidini. Cukup aku serahkan kepada Allah agamaku. 1. Yang kedua, hasbiyallahu lima ahammani. Bapak Ibu, aku sandarkan, aku serahkan kepada Allah. Cukup Allah. Lima ahammani, dari apapun yang penting dalam kehidupanku. Orang bila membaca ini sabda Nabi, majziyan makhfiyah, apapun dalam hidupnya yang tidak penting tidak akan pernah mendekat. Apapun yang tidak akan penting tidak akan pernah menjadi miliknya. Jadi semua yang mendekat, semua yang dia miliki, aham, penting. Karena Allah menjanjikan lewat lisan Rasulnya, majziyan makhfiyah. 2. 3. Hasbiyallah liman baga alayya. Cukup kepada Allah aku serahkan bagi siapapun yang menjalin diriku. Hati-hati ini. Dia akan diam kalau dia disakiti, dia dizalim, dia difitnah, dia apapun bentuk sebuah kezaliman itu, hasbiyallah liman baga alayya, maka orang itu langsung berhadapan dengan Sang Pencipta. 3. Yang keempat, hasbiyallah liman kadani bisu. Cukup bagi Allah siapapun yang merencanakan kejahatan buat diriku. Jadi siapapun yang akan berencana jahat kepada dirinya, berhadapan dengan Allah. Majziyan makhfiyah, demikian sabda Nabi. Yang kelima, hasbiyallah indal maut. Cukup aku serahkan bagaimana gegap gempitanya ketika aku menjemput kematian. 5. Yang keenam, hasbiyallah indal mas'alati fil qabr. Cukup bagiku Allah ketika kau masuk ke dalam kubur, ada pertanyaan tentang kubur. Bikin kontrak lawan Tuhan sudah. Kalau yang tadi dunianya, ini akhiratnya. Bukan. 1, hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman baga alayya.
Yang keempat, hasbiyallah liman hasadani. Cukup bagi Allah siapapun yang dengki kepadaku. Nah ini luar biasa. Hanya yang kelima, hasbiyallah liman kadani bisu. Yang keenam, hasbiyallah indal maut. Hasbiyallah yang ketujuh, indal mas'alati fil qabr. Yang kedelapan, hasbiyallah indal mizan. Cukup bagi Allah kelak ketika aku berhadapan dengan timbangan. Yang kesembilan, hasbiyallah inda sirat. Cukup bagiku Allah kelak andai kata aku berada di atas siratal mustaqim. Kemudian kesimpulannya yang ke-10, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kalau 10 ini dibaca di pagi hari, maka sabda Nabi janjinya majisian makfiyah. Kita baca sama-sama dulu nah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman qadani bisu, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu indal mas'alati fil qabri, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu indas sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Nah 10 kali ini. Biar sekali ya dibaca pagi hari. Apalagi dibaca pulang sore. Nah ini. Cuma kada boleh minta catatan, boleh minta catatan bayar. Ini cocok ditulis di kertas, fotokopi, jual. Ini dasar. Karena hanya orang-orang yang berilmu, yang mengerti sadarannya hanya Allah. Makanya syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman. Dia mendekatkan ilah hanya Allah. Bil qisti, dengan seadil-adilnya. Mudah-mudahan kita dapat rahmatnya Allah. Kita ini kadang-kadang berdoa di Fatihah. Setelah iya kana budu, seterusnya ihdinas siratal ladzina an'amta ghairil maghdub. Ini kita berlindung. Tapi kada sadar siapa maghdub ini? Bukan hanya Nasara wal Yahud. Maghdub ini siapa? Maghdub ini orang yang berilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Itu dimurka oleh Allah. Jangan-jangan kita yang sering membaca Fatihah ternyata kita maghdub. Waliyadzubillah. Siapa waladhdallin? Kita berlindung dari orang-orang yang tersesat. Siapa dhalin ini? Jangan-jangan dhalin itu adalah kita yang beramal tanpa ilmu adalah kesesatan. Sama. Wah, amal iya aja bang. Tapi tanpa ilmu sesat. Itulah dhalin yang kita berlindung ketika kita salat membaca suratul Fatihah. Makanya ujar Imam Ali karramallahu wajhah, ada 2 hal yang memecahkan punggungku. Siapa yang memecahkan punggung Imam Ali? Menjadi beban. 1, ulama yang kehilangan akhlaknya. Orang tua alim, tapi kada santun.
menebarkan kebencian, menjadi provokator permusuhan. Ini yang menyedihkan Imam Ali. Tidak kelihatan kasih sayangnya, tidak kelihatan santunnya. Yang kedua, abidun mutajahilun. Orang itu gemar ibadah kepada Allah, tetapi sesungguhnya dia jahil tentang ilmu ibadah tersebut. Mudahan kita jangan maghdub, jangan dalin itu sendiri. Nah ya kita menuntut ilmu ini. Insya Allah kitab ini kayaknya berhubungan dengan fikih. Sinul khasiat rahimakumullah. Kita teruskan lagi. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah sudah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian. Jadi kita sudah dapat satu poin. Kita beriman kepada Allah, berarti derajat kita sudah diangkat. Kada perlu lagi kita mencari derajat. Kada perlu lagi kita mencari derajat. Kita sudah kita syukuri iman ini. Lebih dari 60 cabang iman ini ujar Nabi. Yang paling rendah dari cabang iman itu diantaranya ujar Nabi adalah imatatul adha anit tariq. Menyingkirkan sesuatu yang menyakiti, membahayakan di jalan. Jalan ini ruang lintas umat manusia. Ada ayam lewat di jalan juga. Kadang-kadang teranjas sepeda motor, sarik ampun hayam. Ujar na ampun sepeda motor, ini jalan hayam kah jalan kendaraan kah? Amun jalan kendaraan jangan disariki, hayam mengambil jalan kami. Nah, jangan sampai kita ini meletakkan sesuatu yang memudaratkan orang lain. Ini termasuk ruang publik. Jangan kita menjadikan error publik itu karena kita. Itu bukan cikal bakal tanda orang yang beriman. Kita sudah diangkat Allah derajat, alhamdulillah. Tetapi selanjutnya Allah yang menghendaki ini, bukan dipinta. Dan yang mengangkat derajat ini sang pencipta. Bukan presiden, bukan gubernur, bukan siapapun, bukan malaikat, bukan para rasul. Tapi Allah langsung yang mengangkat derajat orang yang beriman ini. Tetapi setelahnya, walladzina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan lebih tinggi beberapa derajat dari sekedar orang yang beriman. Nah karena ini dikehendaki Allah, bukan kehendak malaikat, bukan kehendak orang yang berilmu itu sendiri, bukan kehendak para nabi-nabi dan rasul, maka kita yang beriman tak memiliki ilmu pengetahuan harus mengangkat derajat mereka. Jangan menyamakan orang yang berilmu dengan kita. Makanya Allah berfirman selanjutnya, wa qala ta'ala qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tentu jawabannya tidak. Katakan, apakah sama orang yang memiliki ilmu pengetahuan dengan orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan? Tentu tidak sama. Pian aja hendak tulak ke Banjar. Tulak ke Banjar. Hendak ke Sabilal Muhtadin. Mulai landasan ulit. Tapi kada ada ilmu pengetahuan, satu tulaknya aja bisa tak basirih. Bina mesti aku berdahulu kawan lagi, manggas. Dia kawan, dikira kawan tahu. Soalnya dia yang anggang ada berputar. Betarus. Taka basirih. Sampainya ke Trisakti. Kan ada bobot ke kapal. Jangan bobot ke kapal, tak ke Semarang. Ini karena kada tahu. Ada juga nang paraga pintar, paraga tahu. Di liang anggang, berputar membulik. Tak Banjar baru pulang. Kada kawa. Ini hanya dunia.
Mudahan kita dapat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudahan kita dikelompokkan Allah ma'al ulama'il amilin ma'asyuhada wassalihin. Kada sama. Nah, Allah menyatakan kada sama ini. Jangan kita menyamakan. Kada boleh. Pian nih. Maulah kekelayangan. Lawan nang beilmu, lawan nang kada beilmu. Lawas namanya ya. Lawas nang kada beilmu. Kada kahindi plasan. Hansa plas. Kenapa? Luka terus. Maraut paringnya nah. Luka. Apa intinya kakalayangan yang ini cagar maulah nang rangkanya yang itu jadi kukuit gigi. Halus. Mau betimbang pulang nah. Barat anu pulang, barat di sini pulang timbang. Iya nang halus jadinya. Sekali tuntung cinit. Ujar nang anak nih cangkirik ke kakalayangan enggak? Coba amun nang beilmu. Nah, pindah santainya mah. Nah, pindah santai ha, tuntung oma meniruk kakalayangannya. Ini hanya kakalayangan. Bayangkan ibadah. Makanya kata Imam Ali karamallahu wajhah, ini yang membuat fitnah orang-orang yang ahli ibadah tetapi kosong dari ilmunya. Israk sudah nih. Kita taruhkan ulang. Wa qala ta'ala, firman Allah. Ini firman Allah lagi. Wa qur rabbi zidni ilma. Di dalam Al-Quran kalau harta disuruh Tuhan buangi, ampiku, sedekahkan, buangi. Wa atus zakah, zakat kurangi. Sabarataan harta disuruh Tuhan ampiku, ampiku, ampiku. Buangi, buangi. Korteng, korteng. Hanya satu hal yang disuruh Allah dalam Al-Quran tambahi. Yaitu ilmu. Kita terbalik. Ilmu ada ditambahi. Harta yang ditambahi. Ini kada saciis lawan Tuhan. Ini kada sefrekuensi lawan Tuhan. Amun kada sefrekuensi, ya nang karurukan terus radio. Ya beban nang 5 masjid nih. Amun harta mah kayak pecaranya saldo supaya tetap bertambah, minimal kada kurang. Amun harta, padahal Quran menyuruh buangi, maksudnya sedekahkan. Tapi kalau ilmu, kenapa kita ini terlena dengan pengetahuan yang ada? Kada kun lagi menambahi. Maka makin alim pian makin ganal budaannya, bro. Makin kada hakun belajar. Ini sudah bisa menyupir. Mangalih benar disuruh jadi penumpang. Hendak menyupir terus tuh bang. Lihatin yang bisa menyupir tuh. Jadi penumpang umum 4 merim juga. Nyetah udah. Nyetah udah. Nang mestinya seorang ini gigi 3. Nang ini gigi 4. Tahu. Nang mestinya ini menjejak kupling. Nang ini menjejak gas. Tahu. Ini merasa tahu. Coba nang ada tahu. Mbak buat langsung guring. Rame terus. Padahal 2 ikung itik sarati terampak udah. Jadi bagus kada tapi tahu. Junung ini. Kesombongan kada ada. Baca carian ada orangnya yang tapi di sini kada ada bang. Nang jauh, nang parak banyak. Mudahan dapat rahmatnya Allah. Kita terus akan mulangkai. Nah kada maju nih. Wa qala ta'ala wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Tetapi di sini kata ulama minkum sebagian. Nah, di sini 8 tuan guru. Minkum aja ambillah 4 8 nama dengarkan. Jangan kada 8-nya bepandir kada banyak harinya. Minkum. Nah, di kampung. Jadi harus ada di kampung ini kalau menurut Al-Qur'an nang berangkat menuntut ilmu.
Jadi di gang ini harus ada seikong yang mewakili ini nang sakulah menuntut ilmu, nang supaya kalian bisa mengutbah, nang kalian bisa menelakin, nang kalian bisa berhilah. Harus ada nih seikong. Nah orang kampung nih kayaknya betul turukan nih membayar SPP-nya, nang ampiku ini tadi. Supaya apa? Supaya orang kampung ini ada jasa launinya dan inya kada kawa akai. Karena sudah diikat orang kampung mau ongkosi bulik ke kampung. Ada ini sekolah menuju kada tahu. Jadi bayinya lulus bulik ke kampung ada hakun lagi nya. Kenapa orang kampung ada di menanam jasa? Baca carian ada lain ini. Nah itu caranya. Mudahan kita dapat rahmat Allah. Harus ada nih. Karena ujung-ujungnya pian amun sudah mati bubuhan siapa yo nang paling diharapkan bubuhan nang di masjid nih. Kada dapang kalapangan main bola sana mendatangi. Ayo bubuhan main bal nih lah malam ini kita ma'ruah. Ada nih Bang. Ketika mati siapa nang berhimat membacakan Yasin, matar ke kuburan. Malam pertama, malam kedua, mendiga hari, menuju hari, menyelawi, bubuhan nang di masjid deh. Kada kau lari kita lawan orang-orang nang gemar menuntut amun nang bubuhan nang lain disuruh manalakin, ya nang jadi 3 tuh. Bila datang 3 ikut malaikat, digawil nang kawan, 2 aja. Nang satunya ingetanlah palsu, kan asal indah kalah. Palsu jangan seikungnya. Kalau dia memikir anang palsu ada palsu lagi yang datang mungkar nangkir itu. Mudahan kita nih selamatan. Ini rami kayak ini nah kita ya Allah. Rami ini nah. Ada pengetahuan ini nah. Ternyata pergelaran alam semesta ini Allah menampakkan ilahnya. Tahu gitu. Makanya kalau ratib hadat yang sudah pada puncaknya, pada hakikiahnya, ratib hadat Abdullah Al-Haddad menyatakan Bismillah, walhamdulillah, wal khairu, wa syarru, bimasyiatillah. Beliau hanya melihat pergelaran kolosal dari permainan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu orang yang berilmu ini menyaksikan Allah. Dan dia mengerti sebagai makhluk tidak akan pernah menjadi ainul khaliq. Tetapi makhluk ini akan menjadi sirrul khaliq. Rahasia-rahasia Allah akan terlihat dari semua kehidupan ini. Siapa yang bisa menyaksikan itu? Wa ulul ilmi. Jadi sama aja di surga, di neraka. Itu kudratnya Tuhan yang bermain sama ketika di dunia. Di dunia dia melihat Allah dalam tanda kutip. Di akhirat pun dia melihat Allah. Dan di akhirat kaina kita ahli sunnah wal jamaah meyakini bisa melihat zat wajibul wujud itu. Dan itulah puncak kenikmatan sesungguhnya. Sebagaimana di alam dunia puncak kenikmatan sesungguhnya adalah makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makrifat ini hadiah kada kawat yang dicari ilmunya. Kalau itu jar digambut kita tulakan ajar belajar supaya makrifat lawan Tuhan kada kawat. Nang ada itu ilmunya aja makrifatnya kada kau dikaji. Makanya tahapan-tahapan ini nah yang panjang ulang nah. Pertama dulu tahapannya ini apa ya? Pertama tahapannya. Pertama musyaratah dari para ulama. Ini orang-orang salikin nih. Musyaratah dulu. Apa musyaratah itu? Ya mensyaratkan diri. Nah, hari ini ku syaratkan diriku misalnya kada babatalan wudu. Ini harus deh musyaratah. Nah, himbah musyaratah napa?
Nah, himbah musyaratah nang bisa kada batalan hari ini aku wudu misalnya, atau hari ini aku hendak sembahyang duha misalnya, disyaratkan musyaratah. Nah, himbah musyaratah kaina malam muhasabah dihitung. Iya, aku tadi kada wuduan alhamdulillah, tapi tadi aku bakantut. Mbak bakantut aku kada langsung wudu, baru aku 3 bilah dulu. Nah, muhasabah. Nah, mun kayak ini berarti aku ada jeda 3 bilah. Kalau sabilah 5 menit, kalau 3 bilah berarti saparapat jam aku tanpa wudu di muhasabah nih. Dari musyaratah ini tadi. Nah, hanyar muakabah ku siksa. Nah, ku siksa nih mah nang 15 menit tadi kada sing wuduan. Apa siksaannya? Aku harus 5 juz mengaji Quran. Ini dulu kadanya nang asal-asal tak ada ma'rifatnya ya Pak. Buan pian nang ini. Musyaratah adalah pian ini. Nah, ini disyaratkan. Nang kayu ulun kada babini itu bang dulu kecuali habis 4 jilid. Iya ulumuddin ini mutalaah nang paham. Jadi om hendak lakasi juga. Oh, di musyaratahi. Muhasabah pulang hanyar muakabah. Nah, muakabahnya ini hanyar mujahadah. Ada kesungguhan dari musyaratah tadi. Ada kesungguhan dari muhasabah tadi. Ada kesungguhan dari muakabah menyiksa tadi. Mujahadah. Kalau sudah mujahadah hanya ada ayat Al-Quran. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Kadanya langsung mujahadah. Siapa? Ini, ayo kita bawa mujahadah ajar. Nah mata. Ada tingkatannya, kadanya kau langsung kasakulahan kelas 4 bang. Kada meliwati tika dulu ini. Imbah tika nang itu mandaftar pulang masuk kelas 1. Ini datang genal awak wara. Aku hendak kelas 5 aja. Dijantik guru benar ya. Pancasila apa aja? Ada berapa aja? Ada 5. Coba aja nang guru. 1 Pancasila aja lu jadi 6 Ada kau, ada lipel-lipelnya. Nah, mujahadah ini nomor berapa? Nomor 4. Nah, setelah mujahadah ini hanya muncul musyahadah. Nah, musyahadah ini liwat apa? Liwat hadiah dari musyaratah, dari muhasabah, dari muakabah, dari mujahadah. Hanya dapat hadiah musyahadah. Kadanya mari kita musyahadahkan jar. Kadanya nang sembarangan musyahadah, tak saadah kayaknya. Itu hadiah udah kada kau diulah-ulah. Sebagaimana ketika pian makan dapat hadiah kanyang. Kalau kau diulah-ulah kanyang nenek. Aku jar kisahnya kanyang liot benar ya. Ini hadiah udah. Nah, himbah sesudah musyahadah hanya dapat muraqabah. Nah, himbah dapat muraqabah ini. Ini hadiah aja lagi. Hanya dapat ma'rifat. Aduh ini tong ada ma'rifatnya. Mbak bulik becatur datang di mana? Iya bubuan pian deh. Kadang-kadang makan gin ada anak kanyang ya kalau bu umanak ikam 2 piring habis sudah makan maka pais mama pulang dihentop. Ada kakanyangannya ikam nih maka belanja pulang minta duit anak nukar pentol. Kada kanyang aja kamu untuk nanam buku tadi. Nah, ada ham kada kanyang makan tuh dah. Kada sembarangan. Makanya kita ini kalau zaman Nabi, Bapak Ibu, zaman Nabi ini terpesona dengan Rasulullah itu setelah menggauli Rasulullah. Menggauli, hati-hati pian pikiran lah. Pemikiran nang kalambuh aja gaul itu tak. Hanya terpesona lawan Nabi. Kalau nya kada menggauli Nabi, kada mengawani Nabi, kada mengumpati Nabi. Banyak kelompok Quraisy yang menyatakan
basyarum mithluna, itu manusia seperti kami. Nah setelah mereka menggauli, bahkan penulis kayak Salman Al-Farisi hanya mengakui bahwa Nabi ini basyarun lakal basyar. Demikian guru-guru bahari. Kadada mempesona ketika pandangan pertama. Setelah digauli hanya mengerti siapa hakikat orang ini sesungguhnya. Ada zaman ini tabalik di awalnya mempesona dan pian katuju nangka itu. Lalu hojono bilang liwar, imba digauli tampurikak kuara orangnya. Ini kadang tahunya pembuah tampurikak nih tuh. Hopong menalining dalamnya kayak pecirin. Digauli. Nah wajah ini melihat pemulaan nang pina babulang sekali wajar aku jar luar biasa orang tuh. Itu iya dah jadi idola. Membuka di YouTube satu luar biasa sedihnya jadi idola. Padahal orangnya provokator, membenci bangsa ini, menyuruh membenci ke pemerintahan. Ini bukan Khawarij. Mudahan kita dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pian-pian ini namun hendak dapat mujahadah, pertama musyaratah dulu. Setiap subuh Sabtu bila pengajian aku kayak hendak memberi duit 100.000 di masjid. Oh, musyaratahkan. Bilanya kada 100.000 kada jadi sembahyang bungol itu. Jadi kayak apa caranya? Maksud ulun nih, kayak apa caranya mengumpulkan duit nah anggaran 100.000. Nah, ini ngarannya mujahadah. Setelah napa dimusyaratahi lalu dimuhasabah. Manjar aku tadi jar mau unjuki duit jajan maka 100.000 kok maka memilih nang buruk aku. Padahal nang hanyar lo nang buruk sama aja dilanjakan ke pintul yang sulatnya seitu juga. Berarti aku dikurang. Maka dalam Al-Quran lan tanalul birra hatta tumpiku mimma. Kada dapat surga bila bebebari nang kada dicintai itu dalam Quran. Nah beban ibu-ibu ini ketujuh benar membariakan nang kada dicintai. Ya kalau nih apa abahnya dengan rabung lawan walau nih memakan ke lagi aku jangan laki kada anu lagi memakan dengan rabung nih nah aku sama ya jangan namanya kebanyakan kita itu memasak dengan rabung lawan walau itu kayak itu kita bariakan aja udah kada ketujuh lagi. Baca carian ada ibu-ibu nang ini nih. Ini apa nih anu ya Allah kita tarusakan ya kakak itu juga amploknya. Makan rambutan nah memutik di halaman rumah ya kalau nah laki sakit parut nang bini tercirit kamu banyak kan rambutan ajar sadang udah banyak kita beriakan gini lah udah kada katujuh lagi mestinya udah kita rasai ini nyaman nah kakak tujuannya atar dulu ke sebelah itu nang jadi surga kita belum makan lagi rambutan nih marasai sabigi aja membuktikan ini kuyakan gadenya beriakan dulu sekantongan plastik ke sebelah hanya kita bah aduh ini udah berataan dingu udah ya. Beriakan namanya sama juga nang laki cocok benar itu kan jadi surga berbeda lawan pakaian nah pakaian ini nang buruk sama aja kayak duit juga biar buruk ya kalau tapi 100.000 biar hanya 5 rupiah. Nah, ini kadang-kadang jadi ukuran itu jar ulama itu ada guru dalam hukum fikih kada apa-apa kalau orang salang mahadang memberi baju hanyar lu kada bapak kan sekali-kali buai pak kita nih memberi baju lawan orang sekali-kali karena ujar Nabi man kasalillah kasahullah siapa memberi pakaian karena Allah Allah akan memberi pakaian kelak hari kiamat kada betilanjang kita. Tapi lillahnya ngetakan lainnya banyak ini nama beri baju tapi karena hendak dicucok. Betulisan Pak. Pilih nomor 1 tiada 2. Bariakan bajunya itu kan dah harapan tata beti lanjang maksudnya itu. Apalagi ibu-ibu lagi bahari langsing ya Allah. Banyak beli baju nang langsing itu. Wih ini lama jangan mahadang kurus lagi nih tak beriakan aja nang di lemari itu kalau nang kurus
Nah, baju ko baharina larang nih nukar nih cuma lo nah ada sadang lagi. Udah aku tambahi pulang anunya kainnya ada bagus lagi juga ya bakal layangan gitu. Nah bariakan karena Allah ini kada telanjang jangan Nabi. Waman at'amalillah siapa memberi makan karena Allah. Banyak jauh ini memberi makanan ya Allah. Oh, tapi anggan kampanye kada kelaparan juga hendak mati gitu. Makan memberi makan ini sunanul anbiya wal mursalin. Perjalanan nabi-nabi yang ditarusakan oleh Rasulullah sampai jar nabi, salah satu orang ciri masuk surga tanpa hisab, amut senang memberi makan. Jadi bila ada di gang sini ketujuh memberi makan, berarti orang tua ada berpotensi masuk surga tanpa hisab. Siapa memberi makannya? Bina anu tuh. Subhanallah. Nah, Isra udah nah. Mas sedikit lagi nah. An Abi Hurairah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, anu ini hadisnya, Qur'annya sudah. Wallahu alam bisawab. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang.